Pagi yang tenang menyambut suasana Makkah, kota suci yang biasanya selalu ramai dengan hiruk-pikuk para jemaah. Namun kini, banyak hotel yang tampak sepi bahkan tertutup rapat. Ini bukan karena musim umroh telah berlalu, melainkan karena adanya perubahan besar dalam sistem perizinan dan aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Salah satu penggerak utama perubahan ini adalah adanya inspeksi dari dua lembaga penting, Departemen Pariwisata Arab Saudi dan Depak Madani, atau petugas pemadam kebakaran Arab Saudi. Mereka tak sekadar meninjau tampilan luar hotel, tetapi benar-benar meneliti hingga ke sistem keamanan, kualitas bangunan, dan kelengkapan fasilitas hotel. Jika dinilai tidak layak, maka hotel tersebut tidak akan diizinkan beroperasi, bahkan berpotensi untuk dibongkar. Tujuannya jelas, menjamin kenyamanan dan keamanan maksimal bagi seluruh jemaah, baik dalam musim haji maupun umroh. Namun, dampaknya pun terasa nyata. Jalanan di sekitar Masjidil Haram kini tampak lengang, tak seramai biasanya. Hotel-hotel yang dulu ramai dipadati jemaah dari berbagai negara, kini seolah tak berpenghuni. Sebagian besar telah ditutup dan menanti keputusan akhir, direnovasi atau dirobohkan. Ini adalah bagian dari transformasi besar menuju visi 2030 yang digaungkan oleh Kerajaan Saudi. Kota Makkah sedang berbenah menjadi destinasi ibadah yang lebih teratur, modern, dan aman. Dalam salah satu liputan yang dilakukan oleh seorang vlogger bernama Masawi, suasana ini tergambar dengan sangat jelas. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan Makkah, merekam bagaimana banyak hotel yang terlihat kosong. Sebagian sudah ditandai oleh pemerintah untuk tidak boleh lagi menerima jemaah. Bahkan ada beberapa yang sudah dalam proses pembongkaran. Tak hanya hotel bintang 2 atau 3, bahkan hotel yang memiliki standar bintang 5 pun tak luput dari inspeksi ini jika tidak memenuhi persyaratan baru. Salah satu faktor utama yang diperiksa adalah sistem keamanan kebakaran. Depak Madani, sebagai pemadam kebakaran, memiliki wewenang untuk memberikan atau mencabut izin operasional hotel jika ditemukan sistem proteksi kebakaran yang tidak sesuai standar. Misalnya, jalur evakuasi darurat yang tertutup, sistem sprinkler yang tidak berfungsi, atau bahkan panel listrik yang rentan terbakar. Semua menjadi perhatian utama. Tak ada lagi toleransi demi keselamatan para jemaah. Perubahan besar lainnya juga terjadi pada sistem pendaftaran umroh. Jika dulu jemaah bisa datang ke Arab Saudi dengan sistem backpacker atau menggunakan visa kunjungan tanpa akomodasi resmi, kini semuanya harus melalui sistem nusuk. Sistem ini adalah platform digital resmi yang mewajibkan jemaah mencantumkan visa, pemesanan hotel, serta tiket pesawat sebagai satu paket. Artinya, siapapun yang ingin umroh, wajib menggunakan akomodasi resmi yang telah diverifikasi oleh pemerintah Arab Saudi. Langkah ini diambil untuk menghindari penumpukan jemaah yang tidak tertampung oleh fasilitas yang memadai. Selain itu, sistem ini juga ditujukan untuk memberantas praktik calo dan travel ilegal yang sering menimbulkan permasalahan bagi jemaah. Melalui nusuk, pemerintah bisa memantau dengan jelas jumlah jemaah, lokasi mereka menginap, serta estimasi kunjungan ke Masjidil Haram. Akibat dari sistem ini, banyak hotel kecil dan apartemen sewa yang dulu biasa menerima jemaah secara langsung kini kehilangan pelanggan. Mereka yang tidak memiliki sertifikasi resmi atau gagal memenuhi standar otomatis dikeluarkan dari daftar hotel yang bisa dipesan lewat nusuk. Ini menyebabkan banyak bangunan terlihat kosong dan tidak beroperasi, meskipun letaknya sangat dekat dengan Masjidil Haram. Tidak sedikit warga lokal yang mengeluhkan kondisi ini. Mereka yang sebelumnya menggantungkan hidup dari penyewaan kamar atau apartemen jemaah kini kehilangan penghasilan. Tapi pemerintah Arab Saudi tampaknya tetap pada pendirian bahwa keselamatan dan kualitas pelayanan harus diutamakan, meski ada risiko ekonomi di jangka pendek. Namun di balik semua itu, ada pula sisi indah yang tak bisa dilupakan. Di sekitar Masjidil Haram, terlihat ribuan burung merpati berkumpul dan diberi makan oleh jemaah.
Momen ini menjadi simbol kedamaian dan keikhlasan yang menjadi ruh dari perjalanan umroh dan haji. Dalam kesunyian kota Makkah yang sedang berbenah, suasana spiritual tetap terasa begitu kuat. Seorang perekam video sempat merekam bagaimana para jemaah Indonesia duduk di pelataran, memberi makan burung-burung dengan penuh kelembutan. Terlihat jelas bahwa meski aturan berubah, semangat beribadah tetap membara dalam diri mereka. Bahkan di tengah ketatnya regulasi dan pembatasan, para jemaah tetap menemukan cara untuk menikmati setiap momen ibadah di Tanah Suci. Lalu bagaimana masa depan kota Makkah? Bisa jadi, ini adalah awal dari babak baru. Pemerintah Arab Saudi tengah menyiapkan transformasi besar, termasuk pembangunan transportasi publik seperti kereta cepat dan bus modern yang akan menghubungkan bandara ke kawasan Masjidil Haram. Area pejalan kaki juga sedang diperluas dan ditata ulang agar lebih nyaman. Tujuannya satu, menjadikan pengalaman ibadah sebagai sesuatu yang tak hanya khusyuk, tetapi juga aman dan nyaman. Dengan semua perubahan ini, bisa disimpulkan bahwa ibadah umroh kini bukan hanya sekadar perjalanan spiritual, tetapi juga bagian dari sistem yang lebih besar dan lebih terintegrasi. Jemaah kini tak lagi bisa sembarangan datang tanpa perencanaan matang. Semuanya harus terstruktur, dari tiket pesawat, visa, hotel, hingga transportasi lokal. Ini adalah wujud modernisasi ibadah yang sedang dicanangkan oleh Arab Saudi. Bagi calon jemaah dari Indonesia dan negara lain, penting untuk memahami dan menyesuaikan diri dengan regulasi baru ini. Jangan sampai gagal berangkat hanya karena tergiur tawaran murah dari agen yang tidak resmi. Gunakan agen travel yang terdaftar dan pastikan seluruh dokumen serta akomodasi Anda telah sesuai dengan sistem nusuk. Akhirnya, meski banyak hotel kini kosong dan jalanan tampak lengang, ini semua adalah bagian dari proses menuju pelayanan yang lebih baik. Kota Makkah sedang dibenahi, bukan ditinggalkan. Dan bagi siapapun yang ingin beribadah ke Tanah Suci, saatnya untuk lebih siap, lebih patuh aturan, dan lebih menghargai proses. Semoga Allah memudahkan langkah setiap hamba yang ingin menunaikan ibadah umroh dan haji. Amin.